Halo Sobat Propositor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Hidupi Andika, SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya membahas seputar saham Kalbe Farma. Nah, saya membahas saham Kalbe Farma ini berdasarkan rasio keuangan dasar. Ya, tepatnya saya membahas untuk dari segi EPS ya. Nah, kenapa dari EPS? Karena saya ingin menjelaskan, saya ingin memberikan sebuah fakta gitu ya. Jadi dengan EPS saja kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan sebuah perusahaan. Kita tahu kondisi saat ini, kemudian kita bisa memperkirakan arahnya ke depan. Dan yang paling penting sebenarnya dari EPS itu kita bisa kita gunakan acuan untuk trading. Itu sebenarnya bisa. Nah, makanya EPS itu penting. Kenapa? Karena dengan adanya EPS kita bisa memperkirakan apakah nanti dividennya itu akan dibagikan atau tidak gitu ya. Karena sejatinya dividen dibagikan jika terjadi atau perusahaan bisa mencetak laba. Nah, jadi seperti apa kelanjutannya? Silahkan teman-teman pencet tombol subscribe dan like ya, agar dan juga nanti teman-teman silahkan komen dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi di dunia pasar modal. Oke, terus. Nah, jadi kita sekarang mau bahas Kalbe Farma atau KLBF dari sisi EPS. Nah, kita akan menggunakan data EPS saat ini ya di tahun 2022 dan 4 tahun ke belakang ya, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Nah, khusus di tahun 2022 ini kita menggunakan EPS yang disetahunkan ya. Kenapa yang disetahunkan? Karena kuartal keempat kan belum dirilis laporan keuangannya. Nah, supaya kita bisa membandingkan dengan 4 tahun yang sebelumnya, tentunya kita harus punya proyeksi data EPS itu untuk kuartal keempat. Nah, di mana kita bisa dapat? Tentunya dari kuartal pertama dijumlahkan sampai kuartal ketiga, kemudian dibagi 3 dan kemudian dikalikan 4. Ya, dikalikan 4 itu artinya kuartal 1 sampai kuartal keempat. Nah, jadi kita akan dapat proyeksi EPS yang disetahunkan atau annualized. Nah, untuk realnya nanti gimana ya? Tentunya kita harus menunggu rilis laporan keuangan kuartal keempat. Tetapi perkiraan saya itu plus minus 10% lah yang real dibandingkan dengan yang disetahunkan. Nah, jadi supaya intinya kita bisa menggunakan perbandingan, kita bisa membandingkan EPS di tahun 2022 dengan di tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu sesuatu yang utuh gitu ya. Jadi kita perlu EPS yang utuh kuartal pertama sampai kuartal keempat. Nah, jadi EPS di tahun 2022 yang disetahunkan itu adalah Kalbe Farma di angka Rp71 per lembar saham. Nah, apakah Rp71 ini bagus? Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan EPS tahun lalu di tahun 2021, 71 ini menjadi bagus. Karena di tahun 2021, Kalbe Farma mencetak EPS sebesar Rp68. Ya, Rp68 berarti naik sekitar 5% ya di tahun 2022 ini. Bagus kan? Jadi EPS naik 5%, artinya perusahaan mencetak laba, kemampuannya untuk cetak laba naik 5%, itu tentunya bagus ya. Kita misalkan taruh uang deposito kan hanya 5% gitu ya, atau 4% mungkin, tergantung dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Tapi dari EPS saja Kalbe Farma sudah mencetak 5%, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu bagus. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan rata-rata 4 tahunan ya, 2019 dijumlahkan sampai 2022 kemudian dibagi 4. Nah, itu EPS yang di rata-rata tahunan selama 4 tahun itu berada di angka 62,5% ya, hampir 63. Berarti di tahun 2022 ini sudah meningkat lebih dari 10% ya, 11% untuk EPS 2022, dan ini bagus ya. Intinya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu dan bandingkan dengan EPS di tahun-tahun sebelumnya, EPS KLBF di tahun 2022 ini tentunya top tier. Tetapi sekarang kita berbicara jika kita bandingkan dengan harga ya. Kenapa bandingkan dengan harga? Ya tentunya kita bisa mendapatkan perbandingan nanti seandainya EPS ini kalau dibagikan semuanya ya, dibagikan semuanya, teman-teman beli di harga sekarang, bagikan semua, dapatnya berapa persen gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bandingkan EPS tahun 2022 ya dengan harga saat ini, yaitu di angka 2090, teman-teman itu dapatnya hanya 3,5% ya. Itu pun jika EPS tadi yang Rp71 itu dibagikan semuanya atau 100%-nya sebagai dividen. Dan teman-teman beli di harga 2090 dan selama setahun
harga tidak bergerak kemana-mana, tidak naik tidak turun. EPS-nya juga tidak naik tidak turun, tetap 71. Kemudian 2000 beli di harga 2090, teman-teman full dapatnya. Kalau dibagikan semuanya sebagai dividen EPS tadi, teman-teman hanya dapat 3%-an. Dan apakah 3% ini bagus? Ya tentunya kalau kita tolak ukurnya adalah deposito, tentunya ini menjadi sesuatu yang kurang bagus. Ya, deposito dapatnya 4-5%. Kalau kita mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia sekarang, itu berarti bunga atau deposito ya, deposito itu memberikan return kita sebesar ya 5,5%-an, ya 5,5%. Dan berarti kinerja KLBF berdasarkan EPS kurang bagus jika dibandingkan dengan harga. Nah, artinya teman-teman beli sekarang ya Rp2.090 per lembar saham. Ya, tahun pertama dapatnya Rp71 gitu. Berarti kan teman-teman hanya dapat 3%. Dan tadi kita berbicara kalau dibagikan semuanya atau 100%-nya sebagai dividen gitu ya. Dan ternyata di tahun 2022 dan 2021 Kalbe Farma tidak membagikan dividen. Ya, artinya laba yang dihasilkan itu di-keep sebagai modal atau digunakan sebagai bayar hutang. Ya. Nah, berarti kan tadi tidak sesuai ya. Artinya ekspektasi dibagikan 100% tapi ternyata tidak gitu ya. Dan ini akan berpengaruh juga terhadap return investasi yang kita dapat. Nah, berarti kesimpulan dari EPS, kinerja EPS itu berdasarkan harga saat ini ya kurang bagus. Bagaimana solusinya? Ya tentunya agar teman-teman dapat minimal ya 5,5% seperti deposito tadi ya, minimal supaya dapat seperti deposito ya ada dua cara. EPS-nya yang dinaikkan atau kinerjanya dinaikkan sehingga bisa mencetak laba yang lebih tinggi, ataukah yang kedua harganya yang diturunkan. Nah, kalau harga yang diturunkan ya tentunya kita harus cek untuk analisa teknikal. Nah, kemudian untuk PER ya atau price to earning ratio, artinya harga saat ini ya Rp2.090 tadi dibandingkan dengan EPS atau laba per saham dari KLBF ya Rp71 tadi, itu berarti angka dari PER ya atau price to earning ratio adalah berada di angka 29,52 kali atau hampir 30 kali. Artinya teman-teman, kalau investasi di KLB Farma ya beli di harga saat ini mengacu dari EPS itu teman-teman balik modalnya sekitar 30 tahunan ya 29,52 tahun ya. Nah, teman-teman beli 2090, tahun pertama dapat 71, tahun kedua dapat 71 lagi gitu ya. Berarti tahun 30, tahun ke-30 atau 29,52 tahun lagi yang ke depan baru teman-teman bisa balik modal gitu. Nah, berarti secara PER juga kurang baik ya. Dan tentunya ini kan hanya berdasarkan PER dan EPS ya. Berarti secara PER kurang bagus, secara EPS juga kurang bagus kalau kita menganalisa dari dua rasio keuangan dasar ini. Dan dari EPS dan PER ini sebenarnya ada banyak lagi teknik yang bisa dieksplor. Kemudian juga selain dua rasio keuangan dasar tadi ada banyak lagi ya rasio keuangan dasar yang perlu dianalisa. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa dari dua rasio keuangan dasar ini saja sudah bisa memberikan kita gambaran tentang kondisi perusahaan saat ini dan juga arahnya akan kemana gitu ya. Dan sekali lagi ini disclaimer on ya, jadi ini merupakan analisa untuk keperluan edukasi. Silakan teman-teman lakukan cek ulang jika teman-teman membutuhkannya gitu ya. Oke, silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru seputar dunia pasar modal. Oke, saya Imadi Dupiandika, SSC Magister Manajemen. Mohon undur diri, see you in the next video. Bye-bye.